Baiklah semua, selamat sore. Di sini kelompok kami akan lanjut pembahasan yaitu tentang seleksi dan transformasi data. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Alian Putremi, yang kedua ada Julitino Zega, dan yang ketiga ada Anissa Ramadhani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada pembahasan kali ini kita memiliki dua pembahasan, yaitu tentang data selection, di mana data selection ini nanti kami akan menjelaskan tentang apa itu pengertian data selection, jenis atau sumber datanya, dan apa itu fitur. Nah, dan di materi data transformasi kita akan membahas pengertian data transformasi, teknik data transformasi, proses data transformasi, dan keuntungan atau kekurangan data transformasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, data selection. Apa itu data selection? Data selection didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai, serta instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk menentukan jenis data yang sesuai, sumber dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Nah, jadi ada sejumlah masalah yang peneliti harus sadari ketika memilih data, yaitu yang pertama, jenis dan sumber data yang sesuai yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara memadai. Yang kedua, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Sulit untuk melepaskan pemilihan jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, yaitu jenis atau sumber data. Yang pertama itu ada kuantitatif, direpresentasikan sebagai angka numerik, pengukuran tingkat interval dan rasio. Yang kedua ada kualitatif. Kualitatif adalah teks, gambar, audio, atau video, dan lain-lainnya. Baiklah, saya serahkan ke Anissa Ramadhani. Fitur selection. Fitur selection sangat penting untuk membangun model yang baik karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa seleksi fitur menyiratkan beberapa tingkat pengurangan kardinalitas untuk memaksakan cutoff pada jumlah atribut yang dapat dipertimbangkan saat membangun model. Fitur selection tidak hanya meningkatkan kualitas model, tetapi juga membuat proses pemodelan lebih efisien. 2. Data transformation. Pengertian data transformation. Data transformation adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi format yang sesuai, yang secara efisien memudahkan penambangan data dan mengambil informasi strategis. Transformasi data meliputi teknik pembersihan data dan teknik reduksi data untuk mengubah data menjadi bentuk yang sesuai. Teknik data transformation. Yang pertama, data smoothing, yaitu proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari dataset menggunakan beberapa algoritma. Yang kedua ada attribute contraction. Atribut baru berkonsultasi dengan atribut yang ada untuk membangun kumpulan data baru untuk memudahkan penambangan data. Yang ketiga ada data aggregation, metode menyimpan dan menyajikan data dalam format ringkasan. Yang keempat ada data normalization, mengacu pada penskalaan nilai data ke rentang yang jauh lebih kecil, seperti min 1, 1 atau 0, 0, 1, 0. Yang kelima ada data decreasation, proses mengubah data kontinu menjadi satu set interval data. Data yang terakhir adalah data generalization, yaitu mengubah atribut data tingkat rendah menjadi atribut data tingkat tinggi menggunakan hierarki konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami Julie. Baik, selanjutnya yaitu mengenai proses data transformation. Seluruh proses untuk mengubah data dikenal sebagai ETL atau extract, load, dan transform.
Melalui proses ETL, analisis dapat mengkonversi data ke format yang diinginkan. Berikut adalah ada beberapa langkah-langkah yang terlibat dalam proses transformasi data. Yang pertama itu data discovery. Analisis bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi data dalam format sumbernya. Kedua, data mapping. Analisis melakukan pemetaan data untuk menentukan bagaimana masing-masing bidang dimodifikasi, dipetakan, difilter, digabungkan, dan diagregasi. Selanjutnya yang ketiga itu data extraction, yaitu analisis mengekstrak data dari sumber aslinya. Selanjutnya bagian keempat, code generation and execution, yaitu analisis perlu membuat kode untuk menyelesaikan transformasi. Selanjutnya yang keenam yaitu review. Analisis perlu memeriksaannya untuk memastikan semuanya telah diformat dengan benar. Terakhir yang keenam yaitu sending, yaitu langkah terakhir melibatkan penerima data ke tujuan targetnya. Adapun keuntungan dan kerugian dalam tahap data transformation yaitu satu, keuntungan. Adapun beberapa keuntungan, yang pertama organisasi yang lebih baik, kedua peningkatan kualitas data, yang ketiga melakukan query lebih cepat, yang keempat manajemen data yang lebih baik, yang terakhir yang kelima lebih banyak menggunakan data yang habis. Adapun juga beberapa kekurangan, yaitu yang pertama transformasi data bisa mahal, yang kedua proses transformasi data bisa memakan banyak sumber daya, yang ketiga kurangnya keahlian dan kecerobohan dapat menimbulkan masalah selama transformasi, yang terakhir bagian keempat itu perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada Alvin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang seleksi dan transformasi data. Terima kasih.